dalam setiap langkah kita, berpihak kepada murid, mendidik dengan penuh cinta, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran di kelas itu apa Pak? Sebelum melakukan observasi, saya sudah menuliskan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan dan membedakan hubungan biotik dan abiotik dengan baik. Oke, baik Pak. Jadi pembelajaran di kelas 3 mengenai hubungan biotik dan abiotik ya Pak ya. Nah, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan untuk anak didik Bapak apa Pak? Area pengembangan yang akan saya lakukan untuk pengembangan anak didik, yang pertama yaitu dapat memperdalam pengetahuan siswa dalam membedakan lingkungan biotik dan abiotik tentunya, serta kompetensi pedagogi siswa yang meliputi keaktifan, kolaborasi, dan serta diskusi. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu yang pertama supaya anak lebih memahami lebih dalam lagi materi tentang biotik dan abiotik, serta membedakan mana-mana lingkungan abiotik dan mana yang lingkungan abiotik seperti itu ya Pak ya. Oke, untuk menghasilkan pembelajaran yang baik di kelas, strategi apa yang sudah Bapak siapkan Pak? Agar pembelajaran di kelas itu berhasil, saya sudah menyiapkan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu saya membentuk diskusi kelompok. Nah, itu strategi pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik Bapak. Jadi untuk strategi yang Bapak siapkan itu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Lanjut yang kedua itu mengintegrasikan KSE ataupun keterampilan sosial emosional anak di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu diskusi kelompok. Terima kasih Pak untuk pra-observasi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan untuk observasi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran PL. Sudah dikeluarkan buku PL-nya? Kalau sudah, bukunya dibuka halaman 2. Sudah? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan upaya-upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Tujuan pembelajarannya
kedua, siswa menyayangi pelestarian lingkungan biotik dan habitat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu meniru kegiatan pelestarian lingkungan biotik dan habitat. Jadi, tema pembelajaran kita hari ini yaitu lingkungan biotik dan habitat. Kalau lingkungan biotik kemarin terdiri dari makhluk hidup, kalau lingkungan abiotik apa? Lingkungan yang terdiri dari benda. Contoh lingkungan biotik apa? Lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup contohnya apa? Manusia. Kalau contoh lingkungan abiotik, apaan tuh? Abiotik. Nah, nanti Bapak bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5. Sekarang Bapak mau tanya dulu, apa itu lingkungan biotik? Lihat di bukunya orang tua itu apa lingkungan biotik? Contohnya ada di halaman 3. Terdiri dari makhluk. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan unsur abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda. Contoh lingkungan abiotik ada air, udara, cahaya, tanah, batu-batuan, dan lain sebagainya. Jadi paham ya apa itu lingkungan abiotik, apa itu lingkungan biotik? Paham? Kalau paham, buka bukunya halaman 5. Halaman 5, ini ada sebuah kotak seperti ini. Bapak bagi tugas. Bapak bagi tugas. Jadi di dalam kotak ini, di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, tuliskan nama bendanya. Terserah nama benda apa saja. Kemudian nanti kamu bedakan benda yang kamu tulis di sini, benda biotik atau abiotik. Ya, tugas kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai tugas kelompoknya, satu persatu kelompok mempresentasikan ke depan yang pernah kita lakukan kemarin. Paham? Kalau paham, silakan bekerja berdiskusi sesama kelompoknya. Ya, nanti tulis sini nama benda, sini
Jadi lingkungan, jadi biotik, abiotik ya. Buat catatan. Tadi kalian sudah bekerja, berdiskusi secara berkelompok. Sekarang kita apresiasi dulu untuk kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil kelompok diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu. Pada kelompok 2, Bapak persilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu. Perkenalkan Nama saya. nama saya Tuana Ketua Kelompok 2. Presentasikan Hasil diskusi diskusi kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok kelompok 2 2 mengenai mengenai lingkungan biotik biotik dan biotik yang akan dibacakan yang akan dibacakan oleh teman saya oleh teman saya Sasa. kepada Sada. Pada saat saya persilakan. Silakan Sada. Manusia lingkungan biotik, hewan lingkungan biotik, tumbuhan lingkungan biotik, air lingkungan abiotik, udara lingkungan abiotik, batu lingkungan abiotik, cahaya lingkungan abiotik, suhu lingkungan abiotik. Nah, tadi tugas kelompoknya suruh menulis nama benda, kemudian suruh membedakan dan hubungan biotik dan abiotik. Sekarang Bapak kembalikan pada moderator. Coba ditanya audiensnya, bagaimana teman-teman Teman-teman, atas penjelasan penjelasan dari teman saya teman saya Sasa? Sasa. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, Bapak kembalikan. Ada yang mau bertanya enggak? Ada, siapa? Sapik, silakan Sapik. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya kepada kelompok 2. Tapi sudah dibedakan antara contoh bendanya. Ada manusia, tumbuhan, kemudian manusia, tumbuhan, dan hewan itu termasuk ke dalam lingkungan apa kelompok 2? Kenapa kok manusia, hewan, tumbuhan termasuk ke lingkungan biotik? Karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Pada kelompok lain ada yang bertanyakan? Bapak kembalikan moderator. Wih, suaranya. Baiklah. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, siap bro. Nah, Bapak rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita simpulkan kembali. Tadi lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk
Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda. Apa contoh lingkungan biotik? Manusia. Kalau contoh lingkungan abiotik, batu, air, suhu, udara, cahaya, sampai di sini sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, masukkan bukunya. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak, kemarin Bapak sudah melaksanakan observasi pembelajaran, pra-observasi sudah juga dilakukan. Sekarang pasca observasi ya Pak ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak mengenai berjalannya observasi yang sudah Bapak lakukan di kelas. Ya, silakan Bu. Yang pertama, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan juga KSE dalam pembelajaran, Pak? Tentunya perasaan saya setelah melakukan observasi pembelajaran KSE kemarin, perasaan yang saya tambahkan itu yang pertama senang, karena peserta didik itu mendapatkan hal-hal baru, dan saya juga menemukan hal-hal baru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memuat KSE. Itu perasaan yang saya tambahkan di. Baik. Lalu apa yang menjadi hambatan atau kendala Bapak saat melakukan proses pembelajaran, Pak? Yang menjadi kendala dan hambatan karena di kelas saya itu jumlah siswanya 28 siswa. Nah, itu yang menjadi hambatan mengatur siswa dalam pembagian kelompok.
Jadi siswa itu banyak yang ribut, kemudian tidak fokus pada kerja kelompoknya, itu yang menjadi kendala. Baik, jadi saat melaksanakan observasi ada beberapa kendala yang Bapak rasakan ya terkait tentang pengondisian murid ya Pak? Iya, tentang pengondisian murid. Oke, lalu menurut Bapak bagaimana dengan hasil yang sudah Bapak dapatkan saat melakukan pembelajaran di kelas Pak? Setelah melakukan pengamatan yang saya lihat dan yang saya rasakan, anak itu menjadi antusias dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Anak itu menjadi antusias, kemudian semangat. Anak menjadi senang terhadap pembelajaran yang saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, jadi hasil yang sudah Bapak dapatkan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga mengintegrasikan KSE dalam perencanaan pembelajaran, anak lebih semangat, lebih antusias, dan untuk perkembangan anak lebih meningkat begitu. Iya, lebih meningkat. Baik Pak. Lalu apa hal positif yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran Pak? Hal positif yang saya lakukan yaitu dalam pembelajaran cara berkelompok, anak itu menjadi senang dan antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, sehingga anak itu terjalin komunikasi dengan anak yang lainnya begitu. Jadi hal positif yang Bapak dapatkan dari pembelajaran di kelas itu anak itu dalam berelasi dengan teman-temannya itu terjalin dengan baik. Iya. Oke, jadi sehingga dalam diskusi kelompok anak ini lebih antusias. Lebih antusias seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak lakukan atau yang akan Bapak tingkatkan dalam pembelajaran di kelas nanti Pak? Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik tentunya, dan bahan ajar itu berpihak pada siswa dengan pola pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Jadi untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas, Bapak akan membuat media pembelajarannya lebih menarik. Iya, mungkin bisa juga dilakukan dengan menggunakan infokus seperti itu ya Pak ya. Ya, rencana depan. Ya, baik Pak. Untuk percakapan pasca observasi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Untuk kedepannya mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak lakukan itu lebih meningkat kembali, dan pembelajaran yang Bapak lakukan tentunya berpihak pada murid sehingga anak merasa nyaman, aman dan senang saat belajar dengan Bapak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu.